فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. قال Syekh Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafizahullah. Kita masuk ke muka surat 23. Bi qaulihi ta'ala, yaitu tentang apa? Kisah Nabi Saleh. Dengan firman Allah Ta'ala, wa makaru makraw wa makarna makraw wa hum la yash'urun. Mereka membuat tipu daya dan kami juga membuat tipu daya, yaitu membalas tipu daya orang-orang yang berbuat jahat tadi, dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan dari tipu daya mereka, bahwasanya kami menghancurkan mereka dan kaum mereka secara keseluruhan. Fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu. Maka itu rumah-rumah mereka dalam keadaan kosong disebabkan karena kezaliman mereka. Inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'lamun. Sesungguhnya di dalam peristiwa itu benar-benar ada suatu ayat bagi kaum yang mengetahui. Wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka senantiasa bertakwa. Tayyib, di sini si penulis hafizahullah taala menukilkan cerita Nabi Saleh di dalam surat An-Naml. Sebagian cerita Nabi Saleh. Di sini Allah berfirman wa makaru makra, dan mereka membuat suatu tipu daya. Di sini makron pakai nakirah, boleh jadi adalah lit tafkhim wa ta'zim, yaitu membuat tipu daya yang besar. Sebagaimana di dalam kelengkapan ayat-ayat yang ada dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam Qasasul Anbiya, mereka sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya itu, yaitu mereka 9 orang bersumpah untuk menyerang Nabi Saleh dan keluarganya di suatu malam. Dan mereka tahu Nabi Saleh itu biasa pergi beribadah ke suatu tempat. Ada tempat yang beliau khususkan untuk ibadah di situ. Maka 9 orang ini mereka menghadang di tengah jalan, yaitu di tengah perjalanan Nabi Saleh. Sebelum Nabi Saleh sampai di tempat itu, di tempat mereka itu, ternyata mereka mendengar ada batu yang besar yang turun dari atas. Maka mereka langsung bernaung di dalam sebuah gua. Ternyata begitu mereka bersembunyi ke dalam gua, batunya berhenti tepat di mulut gua, menutup gua itu. Dan kaumnya tidak tahu apa yang menimpa mereka, mereka juga tidak tahu apa yang menimpa kaumnya. Mereka tertahan di gua itu, tersiksa sampai mati, sampai hari kiamat. Sementara kaumnya, mereka diazab oleh Allah Ta'ala. Padahal rencananya mereka akan membunuh Nabi Saleh di dekat tempat situ. Kemudian apa? Mereka akan menyerang keluarga Nabi Saleh di malam hari. Lalu pagi harinya mereka mengatakan masyahidna mahlika ahlihi wa inna la shadiqun. Kami tidak tahu sebab kebinasaan keluarga itu, dan kami adalah orang-orang yang jujur. Mereka mau bersumpah di hadapan kabilah Nabi Saleh. Agar apa? Agar mereka tidak dituduh membuat kejahatan. Rencananya itu. Wa makaru makro. Mereka membuat makar, dan ini makar yang sangat besar. Bayangkan kalau kita mengalami itu. Na'udzubillah, 9 orang. Kita siapa? Cuma 1 orang. Lalu tahu-tahu anak istri kita yang diserang. Ini makar yang sangat besar. Tak ada saksi sama sekali menurut bayangan mereka. Tapi Allah Ta'ala yang melindungi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Wa makarna makro, dan kami membalas makar mereka. Kami merancang suatu makar. Mereka merancang makar untuk membunuh Nabi Saleh dan keluarganya. Allah telah mempersiapkan sebongkah batu besar di gunung
untuk menutupi 9 orang itu. Itu terjadinya adalah setelah mereka menyembelih onta Nabi Soleh. 9 orang itu juga yang disebutkan dalam hadis sahih, Nabi mengatakan si orang yang membunuh onta Nabi Soleh adalah Qidar bin Salih, salah satu dari 9 orang itu yang Allah firmankan apa? Idzim ba'atsa ashqaha, ketika orang yang paling celaka bangkit untuk membunuh onta itu. Lalu Nabi Soleh berkata kepada 9 orang itu dan masyarakatnya, masyarakat yang di Hijr ini ada di Syam, mengatakan apa? Tamatta'u fi darikum salasata ayyam dzalika wa'dun ghairu makdzub. Bersenang-senanglah kalian di rumah-rumah kalian selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak akan didustakan. Nah, ternyata mereka kemudian merancang tipu daya itu. Ternyata Allah membinasakan 9 orang itu. Lalu pada hari yang ketiga kaum mereka semuanya dihancurkan. Wahum la yash'urun, dalam keadaan mereka tidak menyadari itu. Mereka tidak menyadari bahwasanya di belakang Nabi Soleh ada pertolongan dari Allah Ta'ala. Allah tidak buta, Allah tidak tuli, Allah selalu mengawasi semuanya. Fanzur kaifa kana aqibatu makrihim. Nah, ini penting sekali. Itu cerita umat terdahulu, tapi untuk apa? Kita disuruh oleh Allah untuk merenungkan ini. Nadhara, di sini nadhara bukan dengan nadhara ila, dengan pandangan mata, tapi ini adalah yaitu bermakna nadhara fi, yaitu renungkan masalah ini. Ada pelajaran di dalamnya. Fanzur kaifa kana aqibatu makrihim. Perhatikan bagaimana kesudahan dari makar mereka. Kenapa? Orang yang jahat makarnya akan menimpa diri sendiri. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Tidaklah makar yang buruk itu mengepung dan menimpa kecuali pelakunya sendiri. Baik. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, innama baghiyukum ala anfusikum. Sesungguhnya kejahatan kalian, kezaliman kalian itu akan menimpa diri kalian sendiri. Walaupun zahirnya mereka mungkin menang di dunia, berjaya di dunia, tetapi Allah tidak lupa, Allah tidak lalai. Allah akan membalas mereka. Walaupun sekarang mungkin belum. Kenapa sih belum? Ya karena Allah juga dengan hikmahnya mencuci dosa-dosa kaum mukminin. Kaum mukminin sendiri juga punya dosa-dosa, perlu dicuci. Dengan apa? Adanya kejahatan pihak lain, kezaliman pihak lain. Wallahul musta'an. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Anna dammarnahum wa qaumahum ajmain. Anna dan setelahnya fi ta'wilil masdar, yaitu apa? Tadmirina, karena di sini dia mansubun ala nas'il khafid, takdirnya fi, yaitu apa? Fi tadmirina iyahum wa qaumahum ajmain. Renungkan bagaimana kesudahan makar mereka, yaitu renungkan penghancuran yang kami lakukan terhadap mereka dan kaum mereka semua. Mereka yang pertama ini siapa? Dammarnahum, yaitu 9 orang itu. Dan kaum mereka, yaitu orang-orang penduduk Hijr. Dijelaskan oleh para mufassirin, dan juga itu diulang-ulang oleh Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala tatkala memberikan nasihat kepada seluruh penduduk Yaman dan yaitu masyarakatnya dan pemimpinnya, bahwasanya kalau yang berbuat jahat itu sekelompok orang saja, namun yang lain cuma menonton dan menyetujui itu, punya kemampuan mencegah namun tidak mencegah, maka Allah akan menghancurkan semuanya. Bukan hanya pelaku kejahatan yang kena, tetapi juga orang-orang yang hanya menonton dan tidak nahi mungkar padahal mereka mampu. Dan Syekh Yahya sering mengulang-ulang cerita Nabi Soleh menasihati pemerintah Yaman dan masyarakat Yaman, yang mana mereka punya senjata-senjata, punya kemampuan, tapi mereka diam saja ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah disakiti oleh orang-orang Husi, oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Syekh Yahya mengingatkan, kalau kalian tidak mencegah ini sejak sekarang, maka tunggu saja, sebentar lagi azab Allah akan merata ke semuanya. Dan ternyata betul,
sekarang merata sampai ke seluruh orang Yaman. Padahal dulu case-nya hanya di tempat kecil-kecil aja, namun mereka cuma menonton. Mereka, para pemimpinnya cuma melihat di Hotel Movenpick yang ada di salah satu lereng gunung di Son'a itu. Demikian pula yang di Sokdah cuma menonton dari barak-barak militer, dari camp-camp militer di gunung yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri itu. Cuma melihat, padahal mereka mampu untuk mencegah. Namun mereka tidak mau. Maka yang jahat dihancurkan oleh Allah, yang menonton juga sekarang merasakan pahitnya kehidupan yang ada di sana sekarang ini sampai sekarang. Jangan dikatakan tapi Husi belum hancur. Iya, secara organization, secara total belum. Tapi sudah banyak dari pelaku-pelaku kejahatan yang menyerang Ahlus Sunnah waktu itu sudah banyak yang mati. Sebagaimana cerita sebagian ikhwah yang di berbagai provinsi di Yaman, orang yang ini sudah hancur terkena peluru, ini sudah mati terkena serangan kapal terbang tahun sekian. Kami tahu dia yang dulu di Damat, mengepung Damat, dia sudah mati di Amron, dia sudah mati di Son'a, dia sudah mati di Syabwah. Banyak yang bercerita demikian. Yang sekarang berbuat jahat bukan semuanya orang yang kemarin melakukan itu. Ini adalah darah-darah baru sebagiannya itu. Sebagian yang lain Allah jadikan masih tetap hidup untuk memikul dosa-dosa sampai suatu ketika, tinggal menuai hasilnya. Anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in. Kami hancurkan mereka dan kaum mereka semuanya. Kata Imam As-Sa'di dan lain-lain, ini menunjukkan bahwasanya walaupun pelaku kejahatan secara langsung itu hanya beberapa orang, kalau yang lain cuma menonton atau bahkan menyetujui perbuatan itu walaupun tidak berbuat, maka mereka juga akan terkena penghancuran. Fatilka buyutuhum. Kata para ulama, ini seakan-akan ro'yal ain. Tadi berpikir, sekarang lihat langsung. Seakan-akan kita disuruh lihat langsung. Tuh, lihat rumah-rumah mereka. Tilka sebagai mubtada, buyut itu sebagai khobarnya. Seakan-akan yang Allah ceritakan ini betul-betul di hadapan mata kita. Kita diajak jalan-jalan ke Hijr, yaitu lihat tuh sisa-sisa dari rumah-rumah mereka. Fatilka buyutuhum khawiyatan, ini sebagai hal. Rumah-rumah mereka dalam keadaan sudah kosong. Mana orang-orang yang jahat kemarin itu? Mana yang dikatakan wasamudal ladzina jabu sahra bil wad, dan kaum Samud yang keperkasaan mereka ditunjukkan dengan mereka mampu membelah gunung, membelah batu-batu karang di lembah-lembah. Ini kekuatan yang besar. Ternyata rumah-rumahnya sudah kosong, semuanya musnah, dihancurkan oleh azab Allah Ta'ala. Apa sebabnya? Bima zalamu, baknya adalah bak sababiyah, khawiyatan bima zalamu. Kenapa sampai kosong? Disebabkan karena kezaliman mereka. Sebagaimana dalam ayat yang lain tentang kaum yang dihancurkan itu, ka'allam taghna bil ams, seakan-akan mereka kemarin tidak ada. Taghna yaitu takun di antara maknanya. Tinggal rumah saja kosong, seakan-akan kemarin tidak ada, tak ada jejaknya sama sekali mereka itu ada. Kecuali jejak hasil peninggalan tradisi atau budaya mereka. Tapi orangnya sudah lenyap, sudah hancur, sudah dibawa ke alam kubur. Bima zalamu, ini adalah bak sababiyah. Ma di sini ma masdariyah ataukah ma mausulah? Dua-duanya betul. Kalau ma masdariyah berarti setelahnya fi ta'wilil masdar, bi zulmihim, disebabkan oleh kezaliman mereka. Kalau ma-nya ma mausulah, maka ada jar majrur yang tersembunyi sebagai robitnya, sebagai pengikat antara silah dan isim mausulnya, yaitu bima zalamu bihi, disebabkan oleh sesuatu yang mereka lakukan dari kezaliman tadi. Tafsir yang pertama itu lebih dekat, yaitu ma-nya ma masdariyah. Tafsir yang kedua betul, walaupun perlu adanya jar majrur, bima zalamu bihi. Selesai sampai di sini. Cerita umat terdahulu ini tujuannya untuk apa? Inna fi dzalika laayah. Sesungguhnya di dalam peristiwa itu benar-benar ada suatu ayat.
Ini nakirah li ta'zim wa tafkhim. Ada tanda yang besar dari Allah Ta'ala, yaitu makar akan menimpa pelakunya sendiri. Dan orang yang baik itu akan ditolong dan dimenangkan oleh Allah, asalkan dia bersabar. Tapi siapa yang mampu mengambil pelajaran dari ini semua? Liqaumi ya'lamun, untuk kaum yang mengetahui. Di sini menunjukkan pentingnya ilmu. Orang yang malas belajar, orang yang berpaling dari majelis ilmu, padahal dia sudah balik, dia punya akal, dan dia punya kemampuan untuk datang ke majelis ilmu, maka dia akan kehilangan ayat-ayat yang banyak dari Allah, kehilangan pengajaran dan bimbingan yang banyak dari Allah. Adapun orang yang punya ilmu, maka dia akan terus dibimbing, diberi ayat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama kalau apa? Dia juga bersungguh-sungguh menghafal Quran. Tidak mampu menghafal semua, hafal sebagiannya. Allah Ta'ala telah berfirman, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dada-dada orang yang diberi ilmu. Jadi semakin banyak ayat yang dia hafal, walaupun tiap hari hanya menghafal satu ayat misalkan, itu akan semakin menjadi penjelas untuk dia, menjadi lentera yang menyinari perjalanan dia. Ini pentingnya ilmu. Maka memang tidak sama antara orang yang alim dan orang yang jahil. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Jawabannya tidak sama. Wa ma yatadzakkaru illa ulul albab. Namun tidak ada yang sadar tentang masalah ini kecuali orang-orang yang memiliki kecerdikan. Inilah kecerdikan yang sebenar. Wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Sekarang sebaliknya. Setelah Allah menyebutkan kecelakaan orang-orang yang jahat tadi, Allah berfirman, dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Imannya bila? Imannya sudah lama. Bukan ketika azab datang baru beriman. Ini tak ada gunanya. Sebagaimana kata Syekhul Islam rahimahullah, at-taubah inda mu'ayanatil azab la tanfa. Taubat ketika melihat azab itu tidak ada gunanya. Jadi berimannya adalah sebelum itu. Makanya dengan fi'il madhi di sini. Memang apa? Mereka selama ini beriman kepada Nabi Soleh kalau dalam peristiwa itu. Demikian pula dalam peristiwa-peristiwa yang lain. Mereka memang orang yang beriman. Maka ketika tiba waktunya yaumul fasl, hari keputusan, orang yang selama ini sudah beriman diselamatkan. Dan syarat kedua apa? Wa kanu yattaqun. Sekarang berubah jadi fi'il mudhari. Padahal dua-duanya adalah syarat. Tapi syarat yang pertama didatangkan dengan fi'il madhi, menunjukkan imannya bukan sekarang ketika datang azab, imannya adalah sebelum itu. Kemudian wa kanu yattaqun, ini lil istimrar, yaitu senantiasa bertakwa, berusaha untuk senantiasa memperbaharui takwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan, kalaupun keliru maka segera bertaubat dan seterusnya. Baik, ilahuna wallahu a'lam.